Di awal film memperlihatkan seorang wanita bernama Mitsuko yang sedang hamil besar. Ia hidup sendirian di dalam kehidupannya. Saat itu dia menonton satu acara reality show yang sedang meliput kegelisahan dari seorang kepala keluarga yang baru saja diberhentikan dari pekerjaannya. Memang pada masa itu perekonomian Jepang sedang tidak stabil, yang mengakibatkan terjadinya gempa dan tsunami beberapa bulan sebelumnya. Lalu kita diperlihatkan beberapa foto tentara Amerika yang menempel pada dinding rumahnya. Mitsuko menganggap bahwa salah satu dari para pria tersebut telah membuatnya hamil lalu mencampakkannya begitu saja. Tak lama kemudian dia menelepon kedua orang tuanya yang sedang bekerja di sebuah kasino. Mitsuko bertanya mengenai bagaimana perkembangan ekonomi di Jepang saat ini. Tampaknya Mitsuko saat ini tidak berada di Jepang, melainkan berada di California. Setelah Mitsuko memastikan bahwa dia baik-baik saja selama di California, dia menutup teleponnya itu. Ternyata Mitsuko telah berbohong, karena ia masih berada di Jepang, dan sedang mencari udara segar. Mitsuko lalu berjalan menuju klinik, untuk memeriksakan kandungannya secara rutin. Dokter mengatakan bahwa proses persalinannya kelak kemungkinan besar akan terasa sulit, karena kehamilan Mitsuko mengalami sindrom morning sickness. Itulah mengapa Mitsuko sering merasa mual. Meski kehamilannya sudah menginjak 9 bulan, Mitsuko yang sedari awal mempunyai pola pikir positif dalam segala hal. Dia selalu optimis dan seringkali mengatakan, kalau dia akan baik-baik saja. Tak hanya itu, ternyata Mitsuko mempunyai banyak hutang, dan sampai sekarang belum bisa dia lunasi. Kali ini pihak rumah sakit memohon kepada Mitsuko untuk membayar tagihan bulan sebelumnya, dan lucunya Mitsuko lalu pergi pulang begitu saja tanpa membayarnya. Setelah di apartemen dia bertemu dengan seorang wanita yang baru saja pindah ke sebelah apartemennya. Mitsuko dengan ramah menyapa tetangga barunya tersebut, namun wanita itu malah tidak memberikan respon sama sekali. Merasa dicekin, Mitsuko dengan lancangnya langsung masuk ke dalam tempat tinggal tetangga barunya, sambil membawakan kue asin. Tentu saja perilaku kurang sopan Mitsuko membuat wanita tersebut marah. Dia berulang kali menegur bahkan meminta Mitsuko untuk meninggalkan tempatnya. Namun Mitsuko justru memaksa wanita tersebut untuk mencicipi kue buatannya. Pada malam harinya Mitsuko menjual semua barang-barang miliknya untuk mendapatkan uang. Akan tetapi pihak jasa penadah barang bekas justru menarik ongkos angkut yang terbilang lumayan kepada Mitsuko. Seperti biasa Mitsuko yang baik hati menawarkan kue asin kepada juru angkot ini. Dia lalu membawa koper yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu beranjak pergi entah kemana. Dari sini dimulailah petualangan Mitsuko, yang penuh dengan keanehan dan kekocakan. Kita akan diperlihatkan sikap dan perilaku super aneh dari bumil satu ini. Saat sedang duduk bersantai sambil meratapi nasib keuangannya, dia secara kebetulan bertemu dengan pria pengangguran yang sebelumnya dilihat di televisi. Karena merasa sangat kasihan, bukannya memikirkan keuangannya sendiri, Mitsuko justru memberikan semua sisa uangnya kepada pria tersebut. Ia kemudian berbaring sejenak. Memang terdengar sangat aneh, namun kegiatan inilah yang selalu dilakukan Mitsuko saat berada dalam masa sulit. Setelah itu Mitsuko pun langsung bergegas mengikuti awan tersebut. Dia langsung menaiki sebuah taksi dan meminta supir untuk mengikuti kemana arah awan kecil itu. Singkat cerita, awan kecil itu membawa Mitsuko sampai ke sebuah gang kecil, dan saat itu dia tidak mampu membayar biaya taksi yang sudah mengantarnya. Rupanya tempat yang sepi penghuni tersebut dulunya adalah sebuah pemukiman sederhana. Dia kemudian menerobos masuk ke dalam salah satu hunian untuk bertemu dengan seorang nenek tua, yang sepertinya sudah dia kenal sebelumnya. Wanita tua itu merasa heran ketika melihat Mitsuko datang ke tempatnya, dan dengan lancang meminta uang kepada nenek tua yang terbaring lemas. Sesampainya di restoran kecil, di sana dia dilayani oleh seorang koki tampan, yang nantinya akan menjadi salah satu karakter di film ini. Setelah itu keduanya saling menatap satu sama lain, dengan waktu yang cukup lama. Setelah Mitsuko selesai makan, Mitsuko lalu pergi dari restoran tersebut. Saat sampai di rumah, nenek bertanya kepada Mitsuko, apa yang ada di dalam perutnya. Mitsuko lalu menjawab, kalau di dalam perut adalah anaknya. Bahkan sampai sekarang Mitsuko masih saja berkata, jika seorang tentara berkulit hitam adalah ayah dari bayi yang dikandungnya. Kita dibawa flashback tepatnya sekitar 15 tahun silam, saat Mitsuko masih kecil. Ternyata dahulu kedua orang tuanya sempat mengalami kebangkrutan, hingga membuat keluarga kecil Mitsuko terpaksa pindah di gang pemukiman sederhana. Di sana mereka bertiga disambut oleh para warga perekonomian menengah ke bawah, yang mengalami hal serupa. Mau tak mau ayah dan ibu Mitsuko harus terbiasa dengan suasana lingkungan baru mereka, yang lebih rusuh dari suasana perkotaan. Mitsuko bahkan melihat ada pertengkaran beberapa tetangganya,
yang diakibatkan oleh salah satu warga kepergok berselingkuh dengan wanita lain. Belum genap penderitaan mereka di tempat tinggal baru, mereka dibuat terkejut dengan kedatangan nenek tua yang ternyata adalah ibu kos. Dia nyelonong masuk tanpa mengetuk pintu, dan nama dari wanita tua pemilik penginapan ini adalah Nenek Kyo. Kedatangannya yang secara tiba-tiba bermaksud untuk menyambut penghuni baru, serta memberi semangat kepada setiap keluarga yang datang dalam kondisi kesusahan, untuk tetap menjalani hidup dengan keren. Kata keren kata ganti dari setiap kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, dikala nasib buruk sedang dijalaninya. Dari sinilah pola pikir serta motto hidup dari Nenek Kyo yang kelak akan ditiru oleh Mitsuko, untuk menjalani kehidupannya. Scene beralih ke masa sekarang. Neneknya bercerita bahwa selama ditinggal pergi oleh Mitsuko sekeluarga, para penghuni pemukiman gang sempit ternyata berangsur pergi untuk membeli tempat tinggal baru. Hal itu membuat Nenek Kyo perlahan bangkrut di usia tuanya, serta tinggal sebatang kara tanpa ada yang menemani. Mitsuko yang mulai lapar kemudian membuat makanan dengan persediaan nasi milik Nenek Kyo. Meski Nenek Kyo memohon kepada Mitsuko untuk tidak memasak beras karena sudah sangat lama, tapi apalah daya otak Mitsuko yang keras kepala selalu yakin kalau dia akan baik-baik saja. Sementara itu di tempat lain Koki tampan membayangkan masa kecilnya, dan Koki ini bernama Yoichi, sedangkan Koki tua adalah pamannya sendiri bernama Jiroichi. Beralih ke masa lalu Yoichi saat masih kecil, yang gemar sekali membantu pamannya menarik pelanggan. Saat itu restoran kecil tersebut masih dipegang oleh paman Jiro, dan saat itu pamannya menyerahkan seluruh tabungannya kepada Yoichi. Pada suatu malam Nenek Kyo datang ke rumah Jiro untuk menagih uang kontrakan. Namun karena Nenek Kyo paham kalau Jiro sedang kesusahan, dengan baik hati dia mengembalikan sebagian uang kepada Jiro dan berkata, kalau kita semua harus saling membantu satu sama lain. Pada keesokan harinya Yoichi bertemu dengan Mitsuko kecil yang sedang memperhatikan awan. Nenek Kyo pun datang lalu bertanya kepada Mitsuko, mengapa dia sangat senang sekali memandangi awan. Dengan lugunya Mitsuko menjawab, dia hanya merasa kasihan dengan awan yang selalu ikut terbawa ke sana kemari oleh hembusan angin. Lalu dia bergegas pergi ke sekolah, bukan hanya tinggal dalam satu tempat. Ternyata Mitsuko kecil juga secara kebetulan bersekolah di sekolah yang sama dengan Yoichi, bahkan keduanya ada di satu kelas yang sama. Saat itu Mitsuko memperhatikan perilaku baik Yoichi. Teman sebangkunya menangis karena merasa takut dimarahi oleh Pak Guru, akibat lupa tidak membawa buku tulis. Dan Yoichi pun langsung menyerahkan buku tulis miliknya. Melihat itu membuat Mitsuko kagum terhadap sikap keren yang baru saja ditunjukkan oleh Yoichi. Dia merasakan getaran asmara untuk yang pertama kali di usianya yang masih kecil. Sepulang dari sekolah Mitsuko dan Yoichi melihat paman Jiro yang sedang memendam rasa cinta kepada seorang pemilik kedai kafe. Akan tetapi paman Jiro masih belum mempunyai keberanian untuk mengutarakan rasa cintanya. Lalu tanpa sengaja keduanya saling memandang. Singkat cerita ternyata kedua orang tua Mitsuko hanya tinggal sementara di gang sempit. Setelah mereka mendapatkan pekerjaan tetap yang baru, ayah dan ibu Mitsuko memutuskan untuk kembali merantau ke kota. Mitsuko kecil rupanya sangat sedih karena akan meninggalkan seseorang yang telah mengajarinya makna kehidupan yang sesungguhnya. Sebelum ditinggal pergi oleh Mitsuko sekeluarga, Nenek Kyo berpesan kepada Mitsuko. Setelah itu Yoichi kecil berlari menuju mobil box yang ditumpangi Mitsuko. Ternyata Yoichi dengan gagah menyatakan rasa cintanya kepada Mitsuko. Dia juga berjanji bila kelak mereka dipertemukan lagi, maka Yoichi akan menikahi Mitsuko. Mendengar hal itu Mitsuko pun terdiam tersipu malu, dan mereka pada akhirnya berpisah. Scene kembali ke masa sekarang. Yoichi yang sudah mempersiapkan tabungan semasa hidupnya, namun bukan untuk diberikan kepada pamannya. Ternyata Yoichi merawat Nenek Kyo. Sekarang adalah gilirannya merawat nenek. Dia pun mendatangi rumah Nenek Kyo untuk merawat segala keperluannya serta membersihkan tempat tinggalnya. Mitsuko yang saat itu sudah berada di rumah nenek kembali merasa takjub dan kagum saat melihat hal keren yang dilakukan Yoichi. Tak berhenti di situ Yoichi segera menyerahkan seluruh tabungan hidupnya kepada Mitsuko. Dalam upaya untuk membantu perekonomian Mitsuko, dia juga bersedia berjuang dan bekerja keras membesarkan serta merawat bayi yang ada di dalam perut Mitsuko. Semua itu dilakukan untuk menepati janjinya pada 15 tahun yang lalu, dan juga rasa cintanya yang begitu mendalam terhadap Mitsuko. Sebagai bentuk balas budinya kepada Yoichi, Mitsuko bertekad akan melakukan bantuan untuk meramaikan restoran milik Yoichi. Pertama-tama dia datang ke resto untuk membersihkan meja. Ia lalu beranjak pergi begitu saja, yang mana ternyata Mitsuko menarik pelanggan. Hal itu sama persis seperti yang dilakukan Yoichi saat masih kecil. Lanjut cerita saat resto akan tutup,
Yoichi memohon kepada Mitsuko untuk tidak memaksakan diri demi kesehatan buah hatinya. Akan tetapi Mitsuko yang bekerja keras tetap menghias dinding resto. Setelah itu Paman Jiro memberikan sedikit upah kepada Mitsuko. Sepulang dari resto, Mitsuko lekas menggunakan uang yang baru saja dia dapat untuk pergi memeriksakan kandungannya. Dokter mengatakan kalau kehamilan Mitsuko masih dalam kondisi yang kurang stabil. Kemungkinan besar disebabkan karena faktor stres dan kelelahan. Pada malam harinya Paman Jiro berpesan kepada keponakannya untuk segera menikahi Mitsuko jika dia benar-benar mencintainya. Lalu pamannya pergi mengunjungi kafe tempat sang pujaan hati. Alhasil terjadilah obrolan yang sangat canggung di antara keduanya. Pemilik kafe yang bernama Mama berkata kalau dia berencana akan pulang ke kampung demi mengunjungi ibu kandungnya yang sedang sakit. Lalu putra dari Mama pun tiba-tiba keluar, hingga menyebabkan perasaan Jiro semakin hancur dan galau. Setelah mengetahui kalau Mama ternyata sudah berkeluarga dan mempunyai anak, dia pun lalu pergi dari tempat itu. Singkat cerita, pada suatu hari resto kecil memiliki Yoichi semakin ramai. Terlihat Mitsuko mengisi waktu luangnya untuk menjadi tempat curhat bagi orang-orang yang mengalami kesusahan. Tak hanya itu, Mitsuko melihat kemana arah angin berhembus, dan dia memutuskan untuk membantu para kepala keluarga yang sedang kesusahan, dengan cara mengizinkan mereka tinggal di gang milik Nenek Kyo. Atas izin Mitsuko yang memegang kendali tempat tersebut, mereka diperbolehkan membayar biaya sewa penginapan semampu mereka. Sementara itu di tempat lain terlihat kasino tempat kedua orang tua Mitsuko bekerja rupanya semakin sepi. Menyadari kalau mereka dihadapkan dengan krisis untuk kesekian kalinya, ayah dan ibu Mitsuko sepakat untuk kembali ke gang Nenek Kyo untuk sementara waktu. Sementara itu Yoichi memperhatikan jerih payah Mitsuko yang sangat giat membersihkan salah satu kontrakan milik Nenek Kyo. Saat usia kehamilannya yang sudah menginjak 9 bulan, sampai akhirnya dia melihat Mitsuko berhenti sejenak. Akibat gejala kontraksi yang dialaminya, ternyata bayi dalam kandungannya sedang bergerak menendang cukup keras. Mitsuko lalu meminta Yoichi menyentuh perutnya, agar dia bisa ikut merasakan pergerakan bayi dalam perutnya. Setelah itu keduanya saling bertatapan, namun Mitsuko malah jadi salah tingkah, karena mengira kalau Yoichi akan menciumnya. Dia kemudian mengajak Yoichi melakukan ritual yang biasa dilakukan untuk mencari pencerahan, dan pada saat itulah Yoichi mulai bercerita tentang latar belakang kehidupannya selama ini. Yoichi sebenarnya sangat ingin menikahi Mitsuko, tapi tidak bisa karena faktor ekonomi. Semenjak kecil dia ditinggalkan oleh kedua orang tuanya yang sudah bercerai, lalu dibesarkan oleh Paman Jiro yang baik hati, sedangkan Paman Jiro tidak pernah menikah sampai sekarang, karena sudah menganggap Yoichi seperti layaknya anak sendiri. Begitupun juga dengan Yoichi. Ia sudah bertekad akan merawat Paman Jiro hingga tua. Jika dia menikah dengan seorang wanita, maka itu sama saja dia memilih untuk meninggalkan Paman Jiro hidup sebatang kara. Setelah mendengar cerita Yoichi, Mitsuko membayangkan sebuah rencana gila, agar dia bisa menikah dengan Yoichi. Dia memberi semangat pada Paman Jiro, agar bisa menikahi kekasihnya yaitu Mama. Secara spontan Mitsuko langsung mendatangi kedai kafe milik Mama dengan menaiki mobil. Hanya saja perjalanan mereka tidaklah mulus, karena Mitsuko ternyata tidak bisa mengendarai mobil. Ketika sudah sampai di kafe, Mitsuko mulai menyadari kalau Mama berencana akan pulang ke kampung halaman di kota Fukushima. Namun tujuannya terhalang, karena Paman Jiro sama sekali tak kunjung paham dengan maksud Mama yang sesungguhnya. Sebenarnya selama ini Mama memberikan kode kepada Paman Jiro, karena Mama sudah bercerai dengan suaminya, dan menunggu Paman Jiro menyatakan perasaan lalu menikahinya. Mitsuko pun lekas berdiri lalu meminta bantuan untuk memindahkan semua barang ke dalam mobil. Tentu saja Mitsuko yang dari awal tidak bisa diam turut serta membantu angkat berat, padahal di perjalanan Mitsuko terlihat semakin pucat, dan terkadang merintih kesakitan, tapi Mitsuko yang keras kepala tetap saja bersikeras melanjutkan misinya, meski sudah diperingatkan oleh Mama dan Yoichi. Padahal Mama tak hentinya meminta Mitsuko untuk segera pergi menuju rumah sakit. Hanya saja ia kembali ke tempat Nenek Kyo untuk menjemput Paman Jiro, lalu membawanya ikut pergi ke kampung halaman Mama, namun tanpa dia sadari bahwa ayah dan ibunya sudah berada di sana. Mereka pun tercengang melihat Mitsuko yang sedang hamil besar. Suasana pun semakin kacau dengan keberadaan orang tua Mitsuko yang menginginkan penjelasan mengenai kehamilan putrinya, serta kebohongan Mitsuko mengenai keberadaannya di California. Mitsuko justru fokus memarahi Paman Jiro, sedangkan Yoichi membela Mitsuko dengan berkata akan segera menikahinya, asal Mitsuko tidak memaksakan diri pergi ke Fukushima. Kondisi semakin diperparah dengan pernyataan Jiro yang menolak untuk menikahi Mama. Tentu saja itu membuat Mama menangis. Sementara itu Yoichi tetap bersikeras menyatakan kalau dia akan menikahi Mitsuko,
Ayah dan ibu Mitsuko malah jadi salah paham dengan Yoichi. Mereka mengira Yoichi lah orang yang telah menghamili Mitsuko. Di tengah suasana di dalam rumah yang semakin recok, Mitsuko langsung berteriak kencang meminta semua orang untuk diam. Setelah berhasil membuat semua orang tutup mulut, Mitsuko lalu melakukan ritual untuk menemukan cara memecahkan semua masalah yang terjadi. Semua orang lalu ikut berbaring selonjoran mengikuti Mitsuko, dan lagi-lagi cara itu berhasil. Bahkan bukan hanya sekedar angin yang berhembus ke arahnya, melainkan suatu mukjizat yang mampu membuat Nenek Kyo seketika sembuh dari penyakit lumpuhnya. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan ke Fukushima. Kali ini Mitsuko berhasil membawa lebih banyak orang. Sepanjang perjalanan Mitsuko tak hentinya merintih kesakitan, sampai membuat Nenek Kyo menjadi marah terhadap Oichi yang dinilai kurang perhatian dengan kekasihnya. Setelah Mitsuko berhasil mengantarkan Mama kembali ke rumah ibu kandungnya, Paman Jiro mengambil bunga kecil di depan rumah lalu memberanikan diri menyatakan rasa cintanya kepada Mama. Tapi entah mengapa Mama justru berpaling tanpa memberikan jawaban kepada Jiro. Setelah berhasil menyelesaikan setiap permasalahan hidup dari orang-orang terdekatnya, Mitsuko yang sedang sendirian menghirup udara sejuk tiba-tiba mengalami kontraksi. Dia lalu berteriak meminta pertolongan. Namun semua orang menjadi panik karena tak ada satupun yang tahu cara membantu proses persalinan. Paman Jiro lalu memanggil Mama yang pernah melahirkan, tapi Paman Jiro terjatuh saat berlari menuju ke rumah. Karena dinilai terlalu lamban, giliran Nenek Kyo yang berlari kencang memanggil Mama. Sementara itu Yoichi hanya bisa memberikan semangat kepada sang kekasih, yang tak hentinya menjerit kesakitan, hingga pada akhirnya datanglah Mama yang membawakan beberapa peralatan. Namun sayangnya di bagian segmen terakhir pada film kita diberikan ending yang sangat menggantung. Dan film pun selesai.